Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saya Rahim Biasir. Hari ini kita akan mengeksplorasi bangunan bersejarah yang terkenal di Kota Semarang, yaitu Gedung Sarekat Islam. Dalam laporan ini, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari sejarah, fungsi, dan makna dari Gedung Sarekat Islam ini. Mari kita mulai. Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang menyimpan jejak historis yang kaya dan beragam. Salah satu situs di kota Semarang yang memiliki nilai historis adalah Gedung Sarekat Islam. Gedung Sarekat Islam sendiri didirikan oleh Semaun pada tahun 1919 Masehi. Terletak di tengah pemukiman penduduk di Kampung Genong Utara, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur. Gedung ini menjadi saksi bisu atas kebangkitan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Di gedung SI inilah saat itu ada salah satu perlawanan yang mungkin merisaukan pemerintah kolonial di masa itu. Jadi bukti bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu sebelum 45 itu sudah melawan gitu, bukan bangsa yang tanda kutip bodoh gitu. Kita juga bangsa, kalau kita mendapatkan kesempatan kita bisa. Berbicara mengenai Gedung Sarekat Islam, tentu tidak lepas dari yang namanya organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan sebuah organisasi yang dulu bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Kemudian pada tahun 1912, organisasi Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi organisasi Sarekat Islam dengan diketuai oleh Hos Cokro Minoto. Dalam perjalanannya, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu. Berawal karena Semaun bersama rekan-rekannya hendak mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Itu dulu katanya buat rebutan antara SI merah sama putih. SI merah ya istilahnya SI merah gitu, PKI. Terus SI putih ya Islam itu. Selanjutnya, Sarekat Islam Putih berpusat di Yogyakarta. Sementara Sarekat Islam Merah menjadikan Gedung Sarekat Islam sebagai pusat pergerakannya di kota Semarang. Bagi Sarekat Islam, gedung ini memiliki dua fungsi, yaitu pertama, gedung ini sebagai tempat adanya proses belajar mengajar, yakni sekolah Islam School yang didirikan oleh Tan Malaka untuk memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah, sekaligus untuk menandingi sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang lebih mementingkan kaum bangsawan dan kaum para elit. Selanjutnya, gedung ini juga merupakan sebuah tempat pertemuan bagi para tokoh masyarakat untuk berdiskusi serta berbagi pandangan mengenai arah pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan. Pada tahun 1921, gedung ini pernah menjadi tempat rapat yang dipimpin oleh Tan Malaka untuk membahas tentang sikap bengis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Bumi Putra. Kemudian hasil rapat itulah menghasilkan yang namanya aksi mogok kerja selama berhari-hari. Namun sayang, aksi mogok kerja itu berhasil digagalkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan Tan Malaka diasingkan keluar Pulau Jawa dan mengakibatkan lagi
sekolah Syarikat Islam yang didirikan oleh Tan Malaka menjadi berhenti aktivitasnya. Setelah aktivitas belajar mengajar di sekolah Syarikat Islam School telah berhenti karena Tan Malaka diasingkan, maka gedung ini mengalami beberapa perubahan fungsi, di mana pada tahun 1930 terjadilah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia, Partindo, dan partai lainnya untuk membahas kepentingan politik dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada akhir tahun 1930, gedung Syarikat Islam juga menjadi tempat berkumpulnya para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno menyampaikan pidato yang membakar semangat para pemuda untuk terus berjuang meraih kemerdekaan. Bahkan ada beberapa tokoh, contohnya Pak Soekarno, Bung Hatta pernah mampir di itu buat ketemuan, buat pidato, itu memberikan hasil dari pemikirannya mereka, membagikan hasil pikiran mereka kepada orang-orang yang ada di Semarang. Pidato tersebut menjadi momen yang sangat inspiratif dan bersejarah dengan ditandai adanya mimbar yang hingga kini masih bisa ditemukan di dalam gedung. Gedung Syarikat Islam juga memiliki peran dalam pertempuran 5 hari Semarang, di mana pada pertempuran tersebut gedung ini berfungsi sebagai pos palang merah yang memberikan dukungan kebutuhan medis bagi para pejuang. Namun, setelah gerakan 30 September 1965, gedung Syarikat Islam terjerat isu negatif, bahkan hampir dibakar karena disangka memiliki kaitan erat dengan Partai Komunis Indonesia. Ya menurut cerita atau dari sesepuh yang dulu pernah bercerita, jadi gedung ini memang pernah dihuni atau diduduki oleh partai-partai terlarang, termasuk PKI itu sendiri. Terus akhirnya pada tahun 1965 PKI dapat istilahnya dibubarkan, dan termasuk gedung ini rencana mau dilenyapkan juga, mau dibakar, tapi oleh warga setempat ada yang tidak mengendaki untuk gedung ini dibakar. Karena apa? Karena banyak berdampingan rumah-rumah warga atau tetangga yang nantinya takut nyaris ikut terbakar. Kalau memang gedung itu sampai lenyap atau terbakar, karena ada sejarah yang tersimpan di dalam gedung itu, dalam arti dari kunjungan-kunjungan dari bapak-bapak pejabat dulu, misalnya kayak Tan Malaka atau lain-lainnya yang pernah berkunjung ke gedung ini. Untuk melindungi keberadaannya, Kodim Tentara Nasional Indonesia mengambil alih penguasaan gedung tersebut. Selanjutnya, gedung ini diwakafkan kepada Yayasan Balai Muslimin untuk selanjutnya dikelola. Guna melestarikan warisan sejarah, pada tahun 2014, pemerintah Kota Semarang resmi memugar dan menjadikan Gedung Syarikat Islam sebagai cagar budaya Kota Semarang. Seiring berjalannya waktu, kondisi Gedung Syarikat Islam telah berubah dibandingkan pada saat peresmian sebagai cagar budaya Kota Semarang.
kondisinya seperti ini, tidak seperti dulu yang masih waktu direnovasi. Sekarang sudah agak berubah karena pagar-pagarnya pun juga sudah pada roboh. Untuk saat ini memang perlu perawatan dari warga masyarakat itu sendiri. Kalau sekarang ada kerusakan, ada kebocoran dan sebagainya, harus segera diperbaiki. Dikembangkan artinya supaya nilai-nilai yang ada itu terus berkembang, supaya nilai bangunan gedung syarikat Islam tidak hilang, untuk merupakan tanggung jawab kita bersama pengembangan yang akan yang bisa dipakai untuk mengembangkan artinya memperdalam kembali. Gedung yang saat ini dikelola Yayasan Balai Muslimin tidak lagi digunakan untuk aktivitas politik seperti pada masa pergerakan nasional, tetapi digunakan untuk keperluan warga sekitar. Kalau ini kan sudah direnovasi ya Pak ya. Nah ini kegiatannya apa aja Pak dari gedung yang ini? aktif hanya untuk sholat Jumat, sholat Id, Sholat Id. sholat Id setahun dengan 2 kali, terus rapat-rapat warga, terus Quran kan lagi direnovasi untuk kalau ada acara bazar segala pameran kecamatan juga pakainya di sini. Yang rutin sewaktu saya belum sakit itu buat ngaji tiap 1,5 bulan sekali di sini. Karena saya tua rumahnya sekarang saya nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngelar karpet. Kayaknya mau di stop dulu ngajinya di sini. Saya udah nggak sanggup. Kalau kan ini udah direnovasi gitu, rencana tambahannya Bapak setelah adanya renovasi ini mau mengadakan kegiatan apa supaya buat wisata sejarah? Kalau yang itu yang tahu pengurusnya, ketuanya, katanya mau dibikinin buku sejarah itu termasuk foto-fotonya mau dipajang di sini. Dari perjalanan Gedung Syarikat Islam, kita dapat mengambil makna bahwa perjuangan kemerdekaan didasarkan atas persatuan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga kemerdekaan tersebut dapat kita pertahankan hingga saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus terus merawat ingatan masyarakat agar tidak lupa tentang sejarah, fungsi, dan makna dari Gedung Syarikat Islam. Saat ini memang tidak ada dari warga masyarakat yang istilahnya antusias sekali untuk melestarikan atau memberi dukungan kelestariannya supaya gedung ini menjadi utuh. Banyak cara yang untuk supaya tidak lupa mengadakan event secara teratur itu artinya ya secara periodik setahun sekali misalnya pilih waktu yang tepat. Kemudian dari situ kegiatan acaranya bermacam-macam, ada festivalnya, ada yang ilmiah, ada yang khusus untuk masyarakat yang ada di kampung itu. Banyak hal, itu kan cara-cara supaya merawat ingatan yang ada dan tidak lupa tentang sejarah penting syarikat Islam. Kira itu. Inilah Gedung Syarikat Islam Almak Kota Semarang yang menyimpan banyak sejarah tentang pergerakan nasional, baik dari segi pendidikan maupun dari segi sosial politik
Mari kita sama-sama merawat gedung ini yang kaya akan sejarah supaya generasi muda mengetahui dan dapat mempelajari mengenai gedung Syarikat Islam ini. Dari saya Ren Biasir, sekian kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.